Melawan 10 pemain Irak, timnas Indonesia U20 terpaksa harus menyerah 0-2. Piala Asia di bawah usia 20 tahun kali ini berlangsung di Uzbekistan. 2 kota Tashkent dan Fergana serta 4 stadion didapuk menjadi host bagi 16 kontestan tim yang berjuang menjadi yang terbaik. Terlebih ada 4 wakil Asia yang akan mengikuti seleksi ini sebagai ajang untuk bisa lolos ke Piala Dunia di bawah usia 20 tahun yang akan berlangsung bulan Mei ini di Indonesia. Tentunya tim Indonesia di bawah U20 tahun langsung otomatis lolos sebagai tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 20 tahun di negeri sendiri. Namun tentu walaupun sudah dipastikan lolos, timnas Indonesia di bawah usia 20 tahun tidak boleh jumawa dan harus menatap Piala Asia kali ini sebagai ajang pembuktian diri bahwa nanti di Piala Dunia bukan hanya menjadi tim pelengkap serta pemanis saja. Timnas Indonesia tergabung di grup berat bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan juga Irak. Tentu ketiga tim ini bukan lawan yang enteng bagi tim Indonesia. Terutama Uzbekistan yang bertindak sebagai tuan rumah tentu sangat diunggulkan bisa lolos dari fase grup ini. Selain itu juga ada 2 singa timur, tengah Irak dan Suriah yang siap menerkam timnas Indonesia di babak ini. Laga pertama akan mempertemukan tim Indonesia melawan Irak. Tentu ini bukan partai yang mudah bagi tim Indonesia. Irak yang memang lebih diunggulkan bisa mengalahkan Indonesia, sangat yakin bisa mengalahkan tim Indonesia. Laga yang berlangsung di Stadion Lokomotif di kota Tashkent memang sangat menarik karena akan mempertemukan 2 karakter tim yang berbeda. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung saling serang demi bisa membuka keran gol terlebih dahulu. Kondisi yang tidak kalah sulit bagi kedua tim pun datang, yakni kondisi cuaca yang memang sangat dingin. Tentunya pemain kedua tim harus terbiasa bermain di cuaca seperti cuaca di Uzbekistan. Tim Indonesia yang tidak diperkuat sang pengatur serangan Marcelino Ferdinand menumpukan penyerangan kepada duet Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh yang ditopang oleh Arkan Fikri. Namun beberapa kali peluang gagal dikonversi gol oleh Hoki dan juga Ronaldo. Irak pun juga tidak tinggal diam, beberapa kali Irak mengancam gawang tim Indonesia yang kali ini dikawal oleh Dapa. Petaka bagi Indonesia datang di menit ke-28 kala pemain Irak Haidar Abdul Karim berhasil membobol gawang Indonesia. Setelah gol tersebut pertandingan jauh lebih menarik. Irak semakin percaya diri untuk bisa menambah gol dan Indonesia juga tidak mau kalah untuk bisa menyamakan kedudukan. Namun petaka bagi tim Irak terjadi di menit ke-45 di akhir babak pertama kala pemainnya Haril Auni diusir wasit sehingga Irak harus bermain dengan 10 orang. Di babak kedua setelah Irak bermain dengan 10 orang membuat tim Indonesia lebih percaya diri untuk bisa menyamakan kedudukan. Dengan modal unggul jumlah pemain, pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung memasukkan beberapa pemain dengan karakter menyerang seperti Hugo Samir, Rabani Tasmin, dan Frankie Misa. Namun beberapa kali peluang yang dihasilkan menemui jalan buntu sehingga tim Indonesia belum mampu menyamakan kedudukan. Irak pun tidak tinggal diam, beberapa kali tim Irak mampu merepotkan pertahanan Garuda walaupun Irak kalah dalam jumlah pemain. Beberapa pemain dengan karakter menyerang pun dimasukkan oleh pelatih Irak Emad Mohamed. Puncaknya di akhir babak kedua di menit ke-90 pemain pengganti yang baru masuk Mohamed Jamil bisa menceploskan bola di menit ke-6 tambahan waktu babak kedua. Tentunya dengan gol kedua Irak ini mengakhiri perjuangan Garuda Muda dalam laga pembuka Piala Asia di bawah usia 20 tahun. Dengan kekalahan ini maka akan memperberat langkah timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya karena timnas Indonesia harus berjibaku dengan Suriah dan tuan rumah Uzbekistan.